rinci gitu. Kalau saya lihat ini, kalau dengar cerita-cerita gitu, hampir persis sama pendekatan Wali Songo masuk ke awal-awal gitu. Emang ada itunya, ada pengaruhnya itu. Saya sih berpikir begini, model dakwah Wali Songo itu diakui ataupun tidak adalah salah satu model dakwah paling sukses dalam sejarah. Ya. Kita tidak mengecilkan ikhtiar-ikhtiar lain di berbagai wilayah lain dunia Islam ya. Tetapi diakui bagaimana satu tim yang dengan simplifikasi ya tentu saja karena mereka tentu punya jejaring dan punya murid-murid yang banyak. Tapi bayangkan satu tim terdiri dari 9 orang dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mengubah sebuah kemaharajaan besar yang beragama Hindu-Buddha itu. Kemudian mayoritas penduduknya rela hati untuk masuk Islam. Itu kan prestasi luar biasa. Saya merasa apa yang mereka lakukan patut dikaji untuk menjadi model-model pendekatan dakwah bahkan pun di masa kini. Gitu. Apa Pak Jaya? Praktiknya mungkin berbeda, cuman semangatnya semangatnya sama dalam beberapa hal, value-nya sama. Maksud saya begini. Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke Majapahit waktu itu di pelabuhan Gresik di tahun 1400-an awal, 1403 atau 1402 itu berhadapan dengan situasi Majapahit yang sedang perang saudara dan menghadapi krisis, terutama krisis pangan karena ketika terjadi perang saudara para petani ini ketakutan, mereka lari ke gunung-gunung, sawah ladang tidak terurus, tidak tergarap, terbengkalai sehingga terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Maka Maulana Malik Ibrahim itu datang pertama bukan bikin pesantren, tapi bikin saluran irigasi, bendungan-bendungan kecil, mencetak sawah-sawah baru, mengajak masyarakat berpartisipasi, hasil dari tanamannya, hasil dari budidayanya kemudian disumbangkan untuk mengatasi krisis sehingga orang percaya kepada beliau. Sehingga orang kemudian mengikuti apa yang dakwahkan beliau. Ini baru satu contoh dari para wali yang lain yang kemudian juga datang dengan begitu. Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri, dokter yang bisa menyelesaikan wabah gitu kan. Kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel itu seorang ahli tata negara yang kemudian mendidik para pangeran dan putra mahkota, kemudian anak-anak para adipati, anak para bangsawan, bikin sekolahnya sekolah tata negara ketika negara pada waktu itu para ahli tata negaranya banyak yang gugur dalam perang. Kemudian Maulana Usman Haji, bapaknya Sunan Kudus itu seorang military trainer, pelatih militer, dan itu yang sedang dibutuhkan oleh negara Majapahit. Dengan kehadiran mereka persoalan terjawab, dan ketika mereka akhirnya dikenal sebagai seorang muslim, itu menjadi sesuatu yang dengan rela hati membuat orang saya ikut. Jadi masuknya bukan karena dia kiai yang paham agama, tapi ada keahlian sampingnya. Ada keahlian yang bisa menjawab persoalan masyarakat. Saya kira itu salah satu poin penting. Sama seperti yang di 50 dusun ini, masuknya lewat baksos. Kita perlahan, betul. Bukan lewat bansos. Enggak. Makanya saya itu sudah berjanji pada diri saya sendiri dan sering menyampaikan ke masyarakat sampai kapanpun insya Allah kalau di tempat ini saya tidak ingin mencalonkan diri jadi apapun. Nyalon di sana susah, Cing. Kenapa? Soalnya salon nggak ada. Lebih banyak barbershop sih. Nyalon di sana susah karena nggak ada salon. Iya. Jadi saat ini saya kepengen tahu banget karena saya tuh lumayan sering nonton sih di YouTube ya mengenai sejarah-sejarah ini. Wali Songo tuh ada yang bilang Habib semua, ada yang bilang keturunan Cina, ada yang bilang memang asli orang situ. Nah kalau menurut versi Ustadz, Wali Songo, yang pertama gini, Wali Songo itu apakah dalam satu fase yang 9 ini? Dalam satu fase kurun waktu yang sama? Kalau dari fase dakwah mereka sebenarnya tidak satu generasi ya. Karena ketika Maulana Malik Ibrahim wafat di sekitar tahun 1420, Sunan Ampel itu baru OTW menuju ke Nusantara. Artinya berarti dari luar. Kalau penelitian-penelitian yang saya ikuti sekarang kan diantaranya dari Kiai Haji Ahmad Baso, sejarawan Nahdlatul Ulama. Kemudian sebelumnya kan sudah dirintis oleh Atlas Wali Songonya
guru kita juga, sejarawan Nahdlatul Ulama juga. Kemudian pendapat-pendapat lain ini memang ada teori-teorinya masing-masing. Meskipun saya misalnya tidak setuju dengan Profesor Slamet Mulyana yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang dari Tiongkok. Menurut saya karena begini rasanya. Profesor Slamet Mulyana itu mengambil sumbernya kan dari berita-berita kelenteng Talang yang ada di Cirebon. Konon di sana ada naskah-naskah lama yang menceritakan kiprah para Wali Songo ini, dan semua Wali Songo di situ ada nama Tionghoanya. Oke. Cuman kalau saya perhatikan, ini lebih seperti nama Arab yang dibaca oleh orang Tionghoa, bukan marga Tionghoanya begitu. Gitu. Nah itu diantara yang saya lebih bisa menerima. Nah penelitian Ki Haji Ahmad Basso yang menarik adalah Wali Songo ini punya leluhur namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubro atau Sayyid Husain Jamaluddin Akbar, yang catatan sejarah tentang dia ini berserakan di begitu banyak tempat, membuktikan dia ini seorang musafir dakwah yang luar biasa. Jadi dia tercatat di Bangladesh, di Benggala, dia tercatat pernah hadir ke Pasai, ke Malaka, ke Palembang, ke Cirebon, ke Jawa di banyak titik, kemudian ke Banjar, ke Nusa Tenggara, ke Lombok, kemudian bahkan pernah ke Bali, kemudian juga ke Makassar, ke Ternate, ke Tidore, ke Mindanao, dan Champa di Vietnam. Nah, orang ini oleh Ki Haji Ahmad Basso dinobatkan sebagai perintis dakwahnya Wali Songo, dan ini adalah kakek dari Sunan Ampel. Nah, kalau yang keluarga yang banyak berdakwah di Jawa Timur ini agak sambung nasabnya, karena Husain Jamaluddin Akbar pernah ke Samarkand, Uzbekistan, di sana menikah dengan orang Samarkand, punya anak namanya Ibrahim As-Samarkandi. Di sini ada tuh peninggalannya tuh, Sumarekon. Katanya, kalau Samarkand agak gimana gitu, karena Uzbekistan gitu. Nah, ini dari Samarkand dia ke Champa. Champa itu wilayah di dekat antara Kamboja dengan Vietnam ya. Kerajaan waktu itu cukup besar. Dan si Ibrahim As-Samarkandi ini menikah dengan seorang putri Raja Champa. Kebetulan iparnya, jadi sama-sama putri Raja Champa, ini menikah dengan Raja Majapahit. Oh, berarti benar dulu Majapahit sudah punya hubungan internasional. Sangat, ya. Oke. Dengan kalau kita merunut ke prasasti, kemungkinan pernikahan ini adalah dengan Dyah Kertawijaya. Meskipun kalau Babat itu ditulis 3 abad sesudah era Wali Songo, itu menuliskan Brawijaya kelima. Tapi kita kalau merunut ke prasasti, lebih tepat adalah Dyah Kertawijaya. Nah, ini kemudian 2 putri ini kan, yang satu menikah dengan ulama yang ada di Champa, yang satu menikah dengan raja yang ada di Jawa. Mereka kan kakak adik, gitu kan. Sehingga ketika anak-anaknya lahir ada 3 orang, Said Ali Murtado, Ahmad Rahmatullah, Ishak. Ini 3 anak dari Ibrahim As-Samarkandi yang ada di Champa, kemudian dikirim ke Jawa menemui bibinya kan. Bibinya kan yang menjadi permaisuri di Majapahit. Nah, maka dikatakan oleh para sejarawan kita, pernikahan putri Champa ini yang kemudian disebut Dwarawati dengan Raja Majapahit ini secara fikih masalah. Karena muslimah menikah dengan seorang raja yang beragama lain kan, beragama Hindu. Secara fikih masalah. Tapi secara dakwah tidak ada yang mengingkari hikmahnya. Karena dengan keberadaan beliau, keponakan-keponakannya datang, diterima dengan baik dan diizinkan berdakwah. Jadi saat itu Majapahit masih Hindu. Dan Kertawijaya ini kemudian menobatkan Ali Murtado menjadi mufti di ibu kota. Berarti pada waktu itu di ibu kota Majapahit sudah banyak komunitas muslim. Mungkin dari Timur Tengah, mungkin dari kerajaan-kerajaan yang ada di sebelah barat yang sudah muslim seperti Pasai dan sebagainya. Itu sudah ada di situ komunitas muslim. Tapi masuknya sebagai pedagang. Maksudnya sebagai pedagang dan lain sebagainya, atau diplomat. Gitu. Tapi kan mereka butuh mufti, pemimpin agama di pemerintahan pusat di ibu kota. Maka Ali Murtado diangkat di situ, sehingga kita ketemu makamnya di Trawulan, namanya ditulis dalam aksara Jawa itu Ali Murtolo.
Sayyid Ali Murtolo. Orang Jawa nggak bisa bilang Murtado, dibilangnya Murtolo. Itu adalah saudaranya Sunan Ampel. Sementara Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel diberi tempat untuk mendirikan sekolah tata negara di Ampel Denta di Surabaya. Sementara Ishak dikirim ke Blambangan di ujung timur yang pada waktu itu sedang terjangkit wabah, sehingga dia di sana menyelesaikan urusan wabah. Jadi kalau ini satu rangkaian nasab ya. Jadi Maulana Ishak kemudian menikah dengan putri Blambangan yang dalam babat disebut Dewi Skardadu, melahirkan anak namanya Raden Paku. Ayahnya sudah diusir karena waktu itu kena fitnah. Jadi ayahnya ini diambil menantu oleh raja karena berhasil menyelesaikan wabah, tapi kemudian para menteri dan punggawa pada dengki sama dia difitnah, diusir. Dewi Skardadu ketika hamil kemudian melahirkan, anaknya diberi nama Raden Paku, tapi karena kemudian dituduh sebagai pembawa sial, akhirnya kemudian dilarung ke laut. Ketika dilarung ke laut, akhirnya ditemukan oleh seorang bangsawan niagawan dari Gresik namanya Ageng Pinate, diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di laut. Ketika besar dikirim ke Ampel untuk berguru, ternyata itu kan uaknya gitu ya. Ternyata pada uaknya sendiri, bersaudara dengan Makhdum Ibrahim dan Makhdum Qasim yang nanti disebut Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang itu adalah sepupunya. Nah, kemudian dikirim ke Pasai, mau berangkat haji, tapi sampai di Pasai ketemu dengan ayahnya yaitu Maulana Ishak, sehingga kata Maulana Ishak, ainul yakin kamu anakku, aku yakin dengan mataku ini kamu itu anakku. Akhirnya kemudian disebut Maulana Ainul Yakin. Pulang ke Jawa, mereka diperintahkan membantu Sunan Ampel untuk berdakwah. Jadi ini Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri akhirnya kan namanya. Mereka pulang. Nah, ini satu rangkaian nasab itu. Nah, sementara kalau sebentar. Berarti ini kalau dilihat, kalau orang mau naik haji ke Aceh dulu, makanya disebut Serambi Mekah itu. Betul, sejak dulu memang di situ orang mau berangkat haji nunggu angin timur, angin pasat timur, sehingga mereka bisa berlayar ke barat. Di situ ada banyak ulama bermukim sehingga mereka bisa sekalian belajar. Maka waktu itu sampai dikatakan oleh Maulana Ishak, kamu ke Mekah ataupun di sini ilmunya sama. Artinya level para ulama yang ada di Pasai saat itu selevel dengan para ulama yang ada di Mekah. Ya, dikatakan begitu. Nah, kemudian kalau selain jaring keluarga ini, yang tiga ini ada jaring keluarga lain, itu di antaranya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kalau ini kan dari seorang pangeran Walang Sungsang dan adiknya yang namanya Nyimas Rara Santang. Ini daerah mana nih? Ini dari Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Ya, kan kita nonton Raden Kian Santang. Ini tentang dua kakaknya, Nyimas Rara Santang dan Raden Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang ini kemudian kan sudah menerima dakwah ya dari ulama yang ada di pesisir. Waktu itu di Kerawang ada Syekh Kuro dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kan berangkat haji. Ketika berangkat haji diceritakan bagaimana Nyimas Rara Santang kemudian dinikahi oleh seorang ulama dan keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Mesir. Syarif Hud bin Abdullah Al-Masri itu kemudian menikah dengan janji oleh Walang Sungsang ketika dinikahkan, nanti kalau lahir anak laki-laki setelah belajar kirim ke Jawa untuk membantu saya berdakwah. Maka dia lahir di Mesir. Dan ini dari peneliti Haji Ahmad Baso menarik. Syarif Hidayatullah ini di Mesir berguru kepada Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori ini adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syarif Hidayatullah satu guru, satu ilmu. Syekh Zakaria Al-Ansori adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang sering disebut Ibnu Hajar yang mana? Yang ini, yang gurunya. Asqalani ini. Yang kakek gurunya Syarif Hidayatullah Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah penulis Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, penulisnya Bulughul Maram yang kita kaji hadisnya. Nah, kemudian dari situ dia ke Makkah, dari Makkah dia ke Jawa. Ternyata Raden Walang Sungsang sudah mendirikan satu kota di pesisir namanya Caruban Larang, dan beliau menjadi penguasa namanya Pangeran Cakrabuana kan gitu. Ini adalah anak dari kerajaan Pajajaran, anak Raja Pajajaran. Caruban itu yang jadi Cirebon. Nah, kemudian disitulah ya Syarif Hidayatullah memulai dakwahnya, dan dari situ kita ketahui jalur sanad keilmuannya sangat kokoh karena dia adalah murid dari Zakaria Al-Ansori.
seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Dan itu yang menjelaskan kenapa para ulama yang berdakwah di Jawa ini mazhabnya Syafi'i, karena induknya jalurnya dari Mesir ini. Nah, kemudian salah satu murid dari Makhdum Ibrahim namanya Raden Syahid, yang ini mungkin salah satu yang dianggap sebagai putra asli Nusantara karena dia adalah putra Tumenggung Wilwatikta yang bernama Arya Teja, namanya Raden Syahid. Itu kemudian bergurunya selain kepada Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, berguru kepada Syarif Hidayatullah. Nah, ketika berguru kepada Syarif Hidayatullah di Cirebon itu, dia bertempat tinggal di desa namanya Kalijaga. Sehingga dialah yang disebut sebagai Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga nanti punya anak namanya Raden Umar yang disebut Sunan Muria. Jadi menurut saya paling tidak ada 3 jalur nasab tadi. Jadi jalur nasabnya Campalah, Jumadil Kubro, Campa, jalur nasabnya Syarif Hidayatullah Pajajaran Mesir, dan jalur nasabnya Sunan Kalijaga yang asli Jawa. Meskipun menurut riwayat dari jalur ibunya dia punya darah Maulana Maghribi yang berasal dari Maroko. Oh, iya. Nah, Sunan Kalijaga yang legendaris, harus akui banyak informasi mengenai Sunan Kalijaga, termasuk yang tirakat 3 tahun atau berapa gitu yang jagain tongkat. Iya, itu benar atau enggak? Atau karena ini diambil dari Babat Tanah Jawi, cerita tentang menunggui tongkat itu, maka kita sejauh ini akan berkesimpulan ini cerita simbolik, bukan cerita harfiah. Meskipun di film Kang Deddy Miswar tetap melakukannya. Tapi itu kalau Babat Tanah Jawi sumbernya, kita sangat bisa menginterpretasi itu cerita simbolik. Karena hampir semua isi babat itu simbolik. Seperti misalnya kisah Jaka Tingkir menaiki rakit dengan didorong oleh 40 buaya. Itu simbolik. Karena dalam cerita asli adalah dia meniti karir ke Demak dengan didukung oleh 40 kepala preman gitu, Kemudian dia ngasih makan tanah ke seekor kerbau jantan yang besar. Kemudian kerbonya mengamuk, lalu kerbau yang mengamuk itu dia pukul sampai mati, lalu dia dapat jasa sebagai orang yang berjasa kepada Sultan Trenggono. Pada waktu itu kerbau Mahesa itu lambang bangsawan lama, bangsawan Hindu. Jadi kemungkinan dia memprovokasi seorang bangsawan Hindu untuk memberontak kepada Demak, lalu dia kalahkan dan dia dapat jasa, akhirnya diambil menantu oleh Sultan Demak. Jadi babat selalu simbolis. Artinya babat ditulis juga takut dibredel atau gimana kalau memang benar-benar harus Karena waktu itu memang babat ditulis untuk kepentingan keluarga raja. Nah, keluarga raja ini punya leluhur. Maka dia akan memerintahkan menulis babat, tulis tentang leluhur saya yang baik-baik. Kalau ada cerita yang bisa menimbulkan perspektif miring, tolong disimbolisasi. Jangan letterlet gitu kan. Nah, itu sehingga karena ini babat kan ditulis di masa Mataram. Salah satu leluhur Mataram itu adalah kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya si Joko Tingkir ini. Maka Joko Tingkir akan ditulis dengan simbolis seperti itu. Sama dengan Sunan Giri. Jadi ada cerita ini karena tadi tanya tentang keris, ini ada hubungan dengan keris. Jadi dalam cerita babat itu disebutkan ketika Majapahit sudah berganti raja sampai 2 kali. Jadi para wali ini kan saking bijaksananya, ketika ada yang usul kepada Raden Patah, bagaimana kalau kita menuntaskan dakwah dengan melaksanakan penyerbuan ke Majapahit, para wali menolak, nggak boleh. Orang Jawa itu orang yang sangat berbakti kepada leluhur, berbakti kepada orang tua. Sedangkan Raden Patah, Sultan Demak, itu adalah putra Raja Majapahit. Kalau Raden Patah kok sampai menyerang Majapahit, maka orang Jawa selama-lamanya tidak akan mau ikut agamanya Raden Patah, karena itu agamanya anak durhaka. Sehingga Raden Patah ditahan terus, jangan perang. Nah, ternyata 1478 yang ditandai dalam sejarah sebagai Sirno ilang kertaning bumi, hilang lenyap kemakmuran bumi karena runtuhnya Majapahit. Itu kan kalau Sirno ilang kertaning bumi itu dibaca sebagai Candra Sengkala 0041. Sirno itu 0, ilang itu 0, kertaning itu 4, bumi itu 1. 0041 itu kan dibaca terbalik menjadi 1400. Tahun 1400 Saka itu yang terjadi, yakni tahun 1478 Masehi karena selisihnya 78 tahun.
itu yang terjadi bukan penyerbuan Demak ke Majapahit. Yang terjadi perang saudara di Majapahit, di mana Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling mengkudeta Dyah Suraprabawa yang kemudian menjadi Raja Majapahit saat itu, sehingga terjadi pergantian kekuasaan dari keluarga inti ke keluarga cabang di Kerajaan Majapahit. Itu masih satu keluarga. Oke. Tapi keluarga inti dengan keluarga cabang. Akhirnya yang berkuasa di Majapahit itu keluarga cabang. Nah, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini dicatat dalam babat mengutamakan pusaka yang disebut Kanjeng Kiai condong campur. Condong itu cenderung, campur itu memadukan. Jadi dia berusaha merangkul orang-orang Islam di pesisir ini. Tetapi di tahun 1502 atau 1503 terjadi kudeta lagi di Majapahit. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini diturunkan, kemudian Perdana Menterinya, patihnya yang namanya Udara naik tahta. Ini dicatat dalam kronik dinasti Ming, di mana terjadi ada seorang Perdana Menteri mengkudeta rajanya, yang kemudian disebut Pabutala atau Prabu Udara. Nah, Prabu Udara ini sudah bukan darah Majapahit, bukan keluarga kerajaan Majapahit, dan dia kemudian menjadi raja. Ternyata Prabu Udara ini punya kebijakan agresif, dan dia menyerang ke komunitas muslim yang ada di pesisir. Serbuan pertama yang dilakukannya adalah kepada pesantrennya Sunan Giri. Nah, di dalam babat diceritakan begini, ketika pasukan Majapahit itu mengepung pesantren Giri Kedaton, maka Sunan Giri yang sedang menulis di dalam ruang kerjanya terganggu. Karena marah, beliau lempar penanya ke udara. Pena itu berubah menjadi keris. Keris itu disebut Kolo Munyeng. Lalu keris itu menghancurkan pasukan Majapahit. Babat menulis seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Simbolisnya adalah Kolo Munyeng. Kolam itu pena, munyeng itu bikin pusing. Atau kalam itu ucapan, munyeng itu bikin pusing. Artinya apa? Berarti ketika itu Sunan Giri berbicara kepada pasukan Majapahit ini baik melalui surat ataupun lisan, yang kemudian membuat mereka saling serang satu sama lain, dan malah kemudian pasukan penyerbu ini hancur. Kalau itu ditulis harfiah, kita akan membaca Sunan Giri ini provokator ulung, bisa memecah belah pasukan muslim. Karena dinasti Mataram yang menulis babat ingin melindungi Sunan Giri sebagai salah satu leluhurnya, jangan sampai ada perspektif yang negatif seperti itu, maka ditulislah di situ bahwa keris Kolo Munyeng yang menghancurkan. Jadi itulah babat, simbolis sekali. Maka tentang Sunan Kalijaga menjagai tongkat itu, kalau menurut saya itu juga simbolis, di mana Sunan Bonang mengamanahkan satu wilayah dakwah. Simbolnya berupa tongkat beliau. Ini tongkat pegangan, yakni agama. Kamu jaga di sini untuk kamu syiarkan di sini. Dan Sunan Kalijaga melakukan itu. Ketika Sunan Kalijaga melakukan dakwah, disebutkan dia di situ terhempas oleh aliran sungai, mendapatkan kotoran-kotoran di tubuhnya dan lain sebagainya. Itu adalah simbol bahwa karena ilmunya yang belum mumpuni, maka ketika diberi amanah dakwah ini, Sunan Kalijaga justru banyak terpengaruh oleh masyarakat setempat, sehingga dakwah yang dia bawa belum bisa memurnikan keislaman masyarakat setempat, tapi dia yang terpengaruh berbagai macam kotoran-kotoran dari apa yang ada di situ. Jadi kalau kita membacanya sih simbolis begitu. Nah, ini gimana caranya ya Ustaz ya? Kalau kita mengambil rujukan babat, terus untuk menginterpretasi, nah itu bahannya dari mana? Ya itu akhirnya kemudian kita otak-atik, harus memahami cara berpikir orang Jawa, seperti apa mereka ketika kemudian menulis sejarah ini, dan kemudian konteks masyarakat pada saat itu seperti apa. Nah itu didapat dari prasasti-prasasti. Ya, salah satunya sumber-sumber primer kita bisa merujuk seperti tadi, kebijakan tentang Majapahit yang agresif dengan kebijakan yang merangkul. Perbedaannya apa? Kita bisa baca dalam sumber-sumber primer. Iya. Jadi sebagai sebuah rujukan, babat itu nggak valid lah. Karena dia ditulis bukan pada masa itu, dia bukan sumber primer. Dia sumber sekunder, memiliki selisih waktu dengan kejadiannya, dan ditulis untuk kepentingan penguasa. Dia mengalami penghalusan-penghalusan, terutama untuk melindungi nama baik leluhur dari yang memerintahkan nulis babat. Itu intinya. Kalau referensinya prasasti itu cenderung lebih valid. Biasanya karena prasasti dibuat pada masa terjadinya satu peristiwa, sehingga itu bisa kita katakan sebagai sumber primer. Gitu. Itu yang saya suka lihat sama
Babe Ridwan Saidi itu. Ya, terus ada teman-teman di ACC Channel ya. Iya. Sumber semasa lah dia sumber bilang. Sumber semasa gitu ya. Makanya kemudian ada sumber semasa dari berita-berita luar. Nah, selama ini kalau berdekatan sejarah Indonesia, salah satu berita yang bisa sangat kita andalkan untuk memotret ada peristiwa-peristiwa di Nusantara adalah kronik-kronik dari Tiongkok. Karena dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok itu kan rapi pencatatan sejarahnya. Salah satu hal yang saya sangat-sangat senang dengan Tiongkok karena mereka mencatat sejarah dengan sangat-sangat detail. Jadi kaisar hari ini ngapain aja dicatat kan gitu kan. Jadi utusan-utusan yang dikirim oleh Tiongkok, laporan mereka tercatat, yang dikirim ke Nusantara tercatat, duta-duta yang datang dari Nusantara ke sana kemudian menyampaikan apa juga tercatat, dan ini bisa menjadi salah satu konfirmasi. Banyak itu, Ustaz? Banyak. Di mana disimpannya? Ying Ye Shenglan itu kroniknya dinasti Ming. Itu ada di Museum Nasional Taiwan. Oh, di Taiwan malah. Di Taiwan, karena dulu ketika Chiang Kai-shek pindah dari Cina daratan mainland ke Taiwan, itu termasuk yang diangkutkan banyak sekali. Oh, berarti Taiwan termasuk sejarah. yang sadar sejarah. Ya, betul. Karena kalau di Tiongkok daratan waktu yang berkuasa kan teman-teman komunis Mao Zedong dan kawan-kawan itu cenderung lebih pengen menutup yang namanya bangsawan kan nggak suka gitu Tapi yang nasionalis Cina Chiang Kai-shek kan pindahnya ke Taiwan, sehingga banyak sekarang kalau sumber-sumber sejarah Tiongkok lama itu justru di Taiwan, benda-benda bersejarah itu di Taiwan. Yang paling banyak bersentuhan sama kita Tiongkok itu zamannya siapa sih? Kalau masa Majapahit berarti dinasti Ming. Dinasti Ming. Ya, betul. Makanya kita kan punya muhibahnya Cheng Ho datang ke Nusantara, itu dinasti Ming gitu kan. Dan itu tercatat gitu ya, apa yang dilihat oleh Cheng Ho dan pasukannya dan muhibahnya ketika tiba di Jawa, itu ditulis oleh sekretarisnya yang namanya Ma Huan. Itu Ma Huan mencatat dengan Laksamana Cheng Ho itu memang muslim dari sana. Dispute ya, ada yang mengatakan Muslim, dan ini diyakini oleh sebagian besar sejarawan Muslim kita. Meskipun ada yang membantah, jadi teman-teman Tionghoa ada juga yang membantah. Yang disepakati sebagai Muslim adalah sekretarisnya yang namanya Ma Huan. Ma Huan itu. Karena Ma itu marga yang pada masa dinasti Ming itu sebenarnya kependekan dari Muhammad. Ma Huan ini berarti nama aslinya Muhammad Huan. Seorang Muslim. Iya. Terus juga saya suka baca itu katanya pertama kali Islam ada di Nusantara. Itu saat di Makkah atau di mana ditemukan kapur barus. Artinya barus. Karena di sana ada kapur barus, sedangkan penghasil barus saat itu satu-satunya cuma di Barus. Hanya di Sumatera. Di Sumatera, sehingga kemungkinan besar pada saat itu sudah ada hubungan Muslim udah ada di sana. Bahkan jauh sebelum itu kalau soal Barus, Cing, ada data menarik begini. Mumi-mumi Fir'aun. Iya. Mumifikasi Fir'aun itu kan cara untuk mengawetkan jenazahnya dilakukan dengan salah satunya mengeluarkan organ-organ di dada dan perut. Dan juga otak. Jadi cairan otak itu dikeluarkan, dikasih lubang di sini, kemudian juga cairan perut dan organ-organ perut ini kan gampang membusuk. Itu harus dikeluarkan. Nah, ketika itu dikeluarkan, itu kemudian badannya harus diisi. Mayoritas mumi-mumi itu diisi berbagai jenis rempah-rempah. Nah, mumi-mumi dari Fir'aun paling kaya itu isi badannya kapur barus. Yang didapat dari Sumatera. Satu-satunya sumber kapur barus saat itu adalah Pulau Sumatera. Jadi artinya hubungan dagang antara Nusantara dengan Mesir itu sudah sejak masanya para Fir'aun. Yang itu artinya mungkin sejak 4.000 tahun yang lalu. Sangat tua sekali jalur perdagangan barus ini. Dan ada satu sejarawan sampai kemudian menyampaikan hipotesis, kenapa Sumatera disebut Suwarna Dwipa, pulau emas dan perak. Padahal pada waktu itu penambangan emas di Sumatera belum banyak, tapi disebut pulau emas dan perak. Kenapa? Karena dulu ketika mengekspor barus sampai ke Mesir, kita hanya mau dibayar pakai emas. Dibarter emas. Nggak mau pakai yang lain. Akhirnya emas itu mengalir dari Afrika ke Sumatera. Kalau zaman sekarang berarti Suwarna Dwipa itu Papua harusnya ya. Karena emasnya di sana. Emasnya di sana. Iya. Cuman kan ngalirnya nggak ke sana juga gitu. Itu masalah. Aduh. Jadi memang secara hubungan
Sumatera itu sejak dulu sangat punya keterkaitan sejarah yang sangat-sangat kuat dengan berbagai wilayah di barat. Jadi peradaban-peradaban besar di barat itu ada hubungannya dengan rempah-rempah dari Sumatera dan sebenarnya rempah-rempah dari seluruh Nusantara. Karena jalur perdagangan ini hidup. Jadi meskipun cengkeh hanya tumbuh di Ternate gitu ya, pala hanya tumbuh di Banda gitu ya, tetapi kemudian ini bisa diangkut ke barat dan kemudian menjadi sumber yang sangat dibutuhkan oleh negeri-negeri di barat. Nah, catatan tentang masuk Islam ke Nusantara itu sekarang semakin jelas. Ada bukunya Kiai Haji Ahmad Baso, judulnya Islamisasi Nusantara. Di situ kita bisa baca data-data dengan jelas. Kronik-kronik dinasti Tang, nah ini dinasti yang lebih tua di Tiongkok pada masa itu. Lebih tua dari Ming? Lebih tua. 7 abad sebelum dinasti Ming. Di abad ke-7 sudah melaporkan di pantai barat dan pantai timur Sumatera, kota-kota pelabuhannya sudah banyak komunitas yang disebut sebagai Tashi. Tashi ini bukan influencer. Tashi ini adalah komunitas muslim yang sudah terorganisir. Jadi mereka bukan hanya pedagang-pedagang yang mampir, tapi pedagang-pedagang yang mampir ini punya perkampungan muslim di situ, di mana mereka kemudian melakukan aktivitas ibadah secara berjamaah. Jadi ada sholat berjamaahnya, ada masjidnya. Dan itu abad ke-7, artinya abad pertama Hijriyah. Kalau Kiai Haji Ahmad Baso, kesimpulannya masa Utsman bin Affan menjadi khalifah. Itu sudah ada komunitas muslim di pantai barat dan pantai timur Sumatera. Berarti yang termasuk yang paling awal. Sangat awal. Dan kemudian yang lebih jelas lagi adalah terjadinya surat menyurat antara Raja Sriwijaya, Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya, dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan dengan Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah masih sahabat Nabi, Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in. Jadi di masa ini sudah ada surat menyurat korespondensi antara Raja Sriwijaya dengan Khalifah Bani Umayyah yang memimpin dunia Islam saat itu. Iya. Kalau yang Sultan sekarang yang ada gelarnya yang sepanjang itu, terus ada satu potong yang pakai bahasa Arab, Khalifatullah. Itu dari mana ini? Kalau dulu pada masa itu yang boleh memberikan gelar Sultan untuk raja-raja Nusantara itu Syarif Mekah mewakili Khalifah. Pada waktu itu. Jadi kalau ada utusan sultan dari pertama yang mengajukan pada waktu itu adalah Sultan Banten. Jadi Sultan Banten Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir itu kemudian mengirim utusan ke Mekah, ketemu dengan Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi. Ini fase tahun berapa nih? Tahun 1600-an. 1600-an. Ya, Oke, setelah itu ya. Itu mengajukan untuk mendapatkan gelar sultan, kemudian diberikan. Nah, Raja Mataram, Sultan Agung, cemburu. Saya masa nggak dapat gelar sultan? Tahun 1640 dia juga kirim utusan sehingga dapat gelar sultan dari kekhalifahan melalui Syarif Mekah. Urgensinya apa tuh, Ustaz? Maksudnya sampai harus minta persetujuan dari sana menyematkan ini gitu apa? Legitimasi saya adalah pemimpin umat muslim di sini yang sah, diakui oleh kekhalifahan, diakui oleh Syarif Mekah gitu. Iya. Sehingga semuanya tuh sampai sekarang ada Khalifatullah. Iya, turun-temurun kemudian dipakai gitu. Sultan Jogja, Sunan Solo pakai gitu. Kalau yang Jogja sendiri itu kita pernah maksudnya kerajaan kita pernah dipimpin sama ratu nggak sih? Jawa hanya di Jepara, Ratu Kalinyamat kan. Iya. Jawa hanya di Jepara. Dalam dinasti. Sorry. Ini ratu ini dalam arti kata dia pimpinan Malikah, iya. Pemerintahan. Bukan sekedar permaisuri kalau istri raja aja ya. Kalau di pesisir ada ya. Majapahit ada. Tribuana Tunggadewi dan sebagainya. Masa Hindu ada. Iya. Tapi Mataram Islam tidak punya presiden pemimpin perempuan, karena raja-rajanya dari awal Panembahan Senopati, Hanyokroowati, Sultan Agung, Amangkurat, Pakubuwono, Hamengkubuwono, laki-laki semua. Punya anak laki, maksudnya? Ketika tidak punya anak laki-laki, maka biasanya digantikan oleh adik. Dalam beberapa kasus seperti itu. Kalau yang sekarang artinya adiknya nih harusnya, kalau menurut. Dan ini tepi jurang di
Sebagai warga Jogja, saya takut pulang-pulang dilempar kotak kardus suruh cari tempat lain. Kalau dari presidennya, kan presidennya Kak Ade. Betul. Secara presiden kesejarahan referensinya adalah seperti Hamengkubuwono V ketika dia meninggal, dia tidak punya anak laki-laki yang dewasa. Ya. Ada anak laki-laki tapi masih dalam kandungan. Oke. Maka kemudian adiknya Pangeran Mangkubumi naik tahta sebagai Hamengkubuwono VI. Oke. Seperti itu. Artinya setelah itu anak dari Pangeran Mangkubumi yang jadi dinastinya geser. Iya. Ya, betul. Itu dinasti apa tuh namanya tuh? Apanya? Kalau yang dari Mangkubumi dinasti di waktu itu dinasti Mataram Islam masih. Oke. Cuma keluarganya yang ini satu ayah satu ibu, cuman kakak adik aja kan gitu ya. Sebenarnya juga begitu juga dengan Jogja dan Solo itu kan kakak adik, Cing Abdel sama dinasti Mataram. Jadi Pakubuwono II di Surakarta punya adik, kemudian menjadi Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Karena Hamengkubuwono I ini ketika jadi pangeran, namanya Pangeran Mangkubumi, dia berperang dengan VOC, berperang dengan Belanda. Akhirnya kemudian untuk menghentikan perang, Belanda menawari, kamu dapat separuh kerajaan gimana? Tapi kasihan ini rakyat, berhenti dong perangnya. Ya udah deh, daripada tidak sama sekali dapat separuh kerajaan yang merdeka, oke lah gitu. Tapi secara luas wilayah tuh yang Jogja sama Solo ya? Pada Surakarta ya? Iya. Dulu kan pembagiannya tahun 1755, Cing Abdel. 1755 itu namanya Perjanjian Giyanti, membagi kerajaan Mataram menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta. Iya. Itu pembagiannya bukan berdasar luas wilayah. Berdasarkan? Berdasarkan apa coba? Apa? Cacah itu berarti jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bisa dikerahkan. Karena dulu mau luas wilayah kayak apa, kalau nggak ada yang garap, buat apa? Iya. Jadi manpower lebih dihargai daripada tanah pada saat itu. Sehingga yang dibagi itu jumlah penduduk. Kalau saya perhatikan petanya, maka waktu itu saya menemukan secara wilayah itu lebih tanah ya, itu lebih luas punya Surakarta. Tapi secara jumlah penduduk hampir sama. Nah, itu menariknya. Iya. Jadi dulu baginya itu bukan ini kamu sekian kilometer persegi, kamu sekian hektar, itu enggak. Dulu baginya kamu dapat wilayah itu yang memiliki 3.000 cacah. 3.000 cacah itu artinya bisa mengerahkan 3.000 orang untuk menjadi pasukan. Berarti ada sekitar 3.000 keluarga. 3.000 keluarga. Ya, di situ. Jadi kamu dapat ini, kamu dapat yang sini, ini 500 cacah. Ini kalau di jumlah total maka cacahnya sama gitu ya. Kalau di jumlah total maka penduduknya setara. Sama, cuma luas wilayahnya lebih luas Surakarta. Iya, sekarang pun kalau dihitung Karesidenan Surakarta dengan Provinsi DIY kan lebih luas Karesidenan Surakarta. Karena ini kan hasil dari Perjanjian Klaten 1830 setelah Perang Diponegoro. Wilayah Kesultanan dan Kasunanan dipangkas habis. Jadi dulu pada tahun 1755 wilayah Kesultanan Yogyakarta itu masih sampai Malang. Sampai Jawa Timur? Iya. Ke barat masih sampai Banyumas. Udah dari Ngapak sampai dari Bayo gitu kan. Dari situ. Cuman setelah kalahnya Diponegoro tahun 1830, karena keraton-keraton ini yang harus membayar ganti rugi perang. Jadi mereka melepas wilayah-wilayah yang sangat luas untuk Belanda. Iya. Terus kalau sejarahnya sampai kenapa Yogyakarta yang sebagai daerah istimewa, kalau memang sama-sama kerajaan, Surakarta kok enggak gitu? Sebenarnya pada awalnya dua-duanya daerah istimewa, Jing. Jadi karena kedua kerajaan ini begitu terjadi proklamasi kemerdekaan, mereka punya maklumat kepada rakyatnya, bergabung dengan Republik Indonesia untuk menjadi wilayah yang independen sebagai daerah istimewa dengan Sultan dan Sunan tetap memegang kedaulatan. Cuma persoalannya pada waktu itu agak kompleks ya. Yang pertama, Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX seorang yang sangat visioner, dia seorang pendukung Republik yang sangat-sangat militan ya. Sehingga ketika terjadi perjanjian Linggajati ya, sehingga Jakarta bukan lagi wilayah Republik Indonesia, tetapi wilayah Republik Indonesia hanya sekitar Yogyakarta dan beberapa daerah di Sumatera, maka Sultan langsung menawari Bung Karno untuk pindah ibu kota ya, ke Jogja. Dan selama
kurang lebih 4,5 tahun ya, dari tahun 1946 sampai 1950 itu seluruh APBN Republik Indonesia itu kan ditanggung Sultan. Jadi kalau mohon maaf ini saya sekedar meluruskan data ya, yang tidak mengecilkan siapapun, tidak membanding-bandingkan. Ada yang kemudian pernah mengkomplain misalnya, itu Sultan Syarif Kasim dari Riau ngasih kepada Presiden Soekarno, ngasih kepada Indonesia itu 12 juta gulden. Sultan Jogja Hamengkubuwono IX itu di Bangka ke Bung Karno cuma ngasih 6 juta gulden. Kenapa DIY jadi istimewa? Riau tidak. Karena 6 juta gulden itu pemberian terakhir. Sebelumnya udah ada. Sebelumnya nggak bisa dihitung. Iya. Karena kata Sultan ngambilnya aja pakai tangan dibeginikan. Jadi sudah tidak dihitung. Karena di Bangka tahun 1950 setelah konferensi perjanjian Rumroyen, sebelum konferensi meja bundar kali ya, itu Sultan HB9 menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Bangka, itu membawa cek senilai 6 juta gulden, kemudian mengatakan, pakailah ini, lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta, ini milik terakhir Jogja, Jogja sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi itu pemberian terakhir. Yang sebelum itu banyak. Jadi kalau ada yang mengkomplain, kok ini bukan soal membanding-bandingkan berapa yang diberikan ya. Memang pada waktu itu posisi Sultan sangat jelas dan kemudian Bung Karno sangat menghargai Sultan, sehingga posisi daerah istimewa dari awal ini tidak pernah terusik. Itu Jogja. Solo punya persoalan internal. Kalau Jogja antara Sultan dengan Adipati Paku Alam kompak sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa. Di Solo kan ada 2 raja juga, Pakubuwono 12, Mangkunegoro ke-8 waktu itu, Adipati Mangkunegoro ke-8. Nah, kedua beliau kurang kompak. Dua-duanya pengen jadi gubernur. Dua-duanya pengen jadi setara. Nah, terutama Mangkunegoro 8 waktu itu tidak mau menjadi wakil, maunya setara. Itu satu faktor. Faktor lain, ini dua-duanya masih sangat muda. Kalau HB9 Hamengkubuwono IX itu umur matang ya sekitar 27-30 tahun pada saat itu. Sementara Pakubuwono 12 itu baru 20-an tahun. Ya beda kan ya. Artinya kematangan dalam berpikir dan kecepatan bertindak, gegesitannya terhadap isu-isu politik, sehingga kemudian ketika itu rakyat di Surakarta sendiri masih melihat Sunan dan Adipati Mangkunegoro itu lebih dekat ke kolonial daripada ke Indonesia. Republik, gitu. Itu satu sisi. Yang kedua, pada waktu itu di Solo muncul gerakan anti suap raja. Digerakkan oleh teman-teman kiri yang ingin kesetaraan kelas, dan mereka sangat kuat di sekitar Surakarta, tidak menghendaki adanya kerajaan lagi. Jadi, suap raja itu karena pemerintahan sendiri oleh Sunan dan Mangkunegoro. Itu ada gerakan antinya, sampai Patih Kasunanan itu diculik sampai 3 kali. Demikian pula Pakubuwono 12 sempat diculik. Jadi gerakan anti suap raja itu sangat kuat. Jadi dari rakyatnya sendiri yang tidak ingin ada daerah istimewa itu juga sangat besar. Sehingga kemudian akhirnya status daerah istimewa ini kemudian dicabut dengan inisiatif dari Dewan Rakyatnya sendiri gitu ya. Waktu itu kan ada Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta yang kemudian bersidang berbagai pertemuan. Kaum nasionalisnya yang anti suap raja lebih kuat di Surakarta, sehingga daerah istimewa Surakarta ini discontinue. Berbeda dengan Yogyakarta yang ditambah faktor dia menjadi ibu kota, ya, ditambah kemudian agresi militer kedua itu mensolidkan rakyat, semua berdiri di belakang Sultan, dukungan kepada Sultan juga sangat kuat, sehingga daerah istimewanya berlanjut, saya kira begitu. Ini tahun berapa ya? Tahun 48 sampai 50 ya. Gerakan kiri udah masuk ya? Gimana? Gerakan kiri udah waktu itu. 48 aja udah. Dan termasuk yang tertuduh mendalangi gerakan anti suap raja di Surakarta, salah satu bapak bangsa kita, Tan Malaka. Iya, jadi waktu itu Tan Malaka sedang di Surakarta, sehingga dia ikut sebagai dituduh sebagai aktor karena ada di situ anti suap raja. Iya. Ya memang Tan Malaka kan anti raja-raja, raja-raja lokal lah gitu. Kalau Pati itu Jawa Tengah juga ya? Pati itu utara kan, pantai utara. Jawa Tengah. Itu dulu juga termasuk yang itu ya, banyak yang gerakan-gerakan kiri juga di sana. Ya daerah-daerah situ, Pati, Blora. Memang kalau Blora itu kan
Blora, Bojonegoro, wilayah-wilayah itu, Rembang, daerah-daerah sekitar itu kan punya sejarah perlawanan yang unik kepada kemapanan. Zaman Majapahit ada di situ namanya Ronggolawe ya, dari Tuban dan sekitarnya. Zaman berikutnya, apalagi di zaman Belanda ada namanya Samin Surasentiko, yang kemudian mendirikan gerakan Samin itu loh. Gerakan Samin, pokoknya gimana caranya tidak taat sama Belanda. Meskipun sekarang kemudian sampai dilabeli kayak orang yang anti kemajuan itu. Karena dulu memang anti Belanda gitu, dari rebel lah orangnya. Rebel dengan caranya sendiri. Iya, gitu, dengan caranya sendiri pada waktu itu. Memang daerah itu daerah perlawanan dari dulu. Iya. Ronggolawe, Aryo Penangsang. Kalau di masa Demak di situ Aryo Penangsang, kalau di masa Majapahit Ronggolawe, kalau di masa Belanda itu ada Samin Surasentiko, itu dengan perlawanan-perlawanannya. Iya. Itu memang sedikit banyak akhirnya terpengaruh atau terinfluence memang dari yang cerita dari awalnya Ustadz ya, dari Majapahit ada orang yang suka rebel, ada dari Majapahit ada yang suka ngerangkul. Itu turun sampai ini ya. Iya, karakter masyarakat itu kan begitu ya. Bukan cuma di Indonesia, kadang-kadang karakter suatu masyarakat itu terbentuk oleh sejarah. Cing Abdel kalau ke Jepang, di Jepang Timur dengan Jepang Barat, Kanto dengan Kansai misalnya, itu kan beda. Orang Kanto itu lebih formal, lebih jaga wibawa gitu ya, acuh gitu ya, tidak terlalu, kalau orang kita kan grapya suka orang Timur kan enggak, Jepang Timur itu kan meniru karakter dari pendirinya Kesogunan Tokugawa Ieyasu kan modelnya serius. Sementara orang Jepang Barat, orang Kansai, Osaka dan sekitarnya itu lebih ceria, lebih akrab, lebih asik, karena mereka niru Toyotomi Hideyoshi yang dulu mendirikan ibu kotanya di Osaka kan gitu. Nah, kayaknya tipe-tipe masyarakat itu di situ juga begitu ya. Sama dengan dulu Nabi juga kan berhadapan dengan masyarakat berbeda. Karakter orang Mekah yang belak-belakan apa adanya dengan karakter orang Madinah yang lebih jaim, yang kalau di Mekah apa adanya. Di Madinah baru muncul orang munafik kan gitu. Di Madinah baru muncul orang munafik dengan latar belakang sosiologis yang kemudian memang orangnya begitu, tidak langsung terus terang, tidak langsung terbuka terhadap apa yang ada dalam hatinya kan gitu. Di Mekah sih dia declare kalau dia against kafir ya kafir, mukmin ya mukmin kalau di Mekah. Kalau di Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang mau musuhin, tapi kalau musuhin frontal nggak bisa, akhirnya kemudian pakai jalan. Ustaz, terima kasih banget ini waktunya. Wah, ini jadi ngobrol sejarah, jadi wawancara. Senang. Padahal saya berharap bercanda ini. Jadi serius banget ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Insya Allah. Saya pengen dengerin cerita-cerita banyak ini, banyak pertanyaan yang ada di kepala sebenarnya. Saya pernah dikirimin videonya Cing Abdel sama Abdur kan. Kayaknya ngomongin saya waktu itu. Sama-sama tuh, sama-sama punya ketertarikan dengan Ustadz ini. Abdur dari sisi ini. Dia senang banget baca buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Bahkan dia pernah memandang dari jauh. Kalau nggak salah lagi jadi imam atau jadi khotib atau jadi apa gitu saat Jumat ya. Dia tungguin katanya di ini, takut di Jogokarian. Pengen ini, tapi ternyata enggak. Insyaallah. Dia lagi sibuk kampanye sekarang. Oh gitu. Jadi tim ses. Iya Kak, amin dia. Amin. Terima kasih. Cing Abdel. Sampai ketemu lagi. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita bisa. Ditunggu berkunjung ke pesantren biar lihat. Ini yang di mana nih? Yang di Merapi Merbabu dong. Merapi Merbabu. Iya. Jadi datang ke Jogokarian, nanti ngerasain sholat Jogokarian. Habis itu kan suasana pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Ayo kita ke pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren di lereng gunung. Jogokarian itu yang ada ini Ustadz Faiz yang filsafat itu? Enggak. Itu beliau di dekat UIN, Dr. Fahrudin Faiz kan? Betul. Ya, kalau di Jogja Ustadz Jazir namanya, pembina kita. Nah, di pondok nanti kita punya homestay, kita punya coffee and eatery, kita punya toko bangunan, siapa tahu mau beli pasir.